Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wahyu Aji. Kali ini kita akan membahas pendidikan di podcast kali ini dengan narasumber kita kali ini. Siapa ini? Saya perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fatih Syakiri. Saya sekolah di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan, berjurusan di Desain Komunikasi Visual. Wah, keren, masnya desainer ini ya. Amin, kelas 12 Mas. Buat masnya, buat penonton yang mau desain bisa konsultasi masnya ini. Masnya ini pintar. Enggak deh. Oke, Mas, kali ini kita akan membahas pendidikan, Mas, di era digital ini. Menurut Mas Fatih, apa itu pendidikan di era digital? Menurut saya Mas, pendidikan di era digital itu jelas. Pendidikan dan digital. Jadi digital itu kan bisa berbau handphone, bisa berbau komputer, bisa berbau AI, bisa berbau ya intinya yang digital lah, yang ada di dunia maya, bisa dikatakan begitu kan. Jadi pendidikan di era digital itu adalah sebuah kemajuan Mas. Teknologi itu ya. Kemajuan teknologi. Untuk Indonesia ini menurut saya ya sekarang ini sudah ada kemajuan digital. Cuman belum merata Mas, belum seperti negara lain, belum seperti Jepang, Eropa, USA dan lain-lain. Masih di kota-kota yang besar ya Mas. Iya, betul. Belum merata lah Mas. Dan menurut saya pendidikan digital ini bagus dan harus dilanjutkan, dan harus Indonesia juga harus menjunjung lagi lebih besar lah, meratakan lagi lah intinya gitu loh. Lebih diperhatikan lagi di era digital ini untuk untuk sektor pendidikannya. Ya Mas, paling utama itu pendidikan. Untuk Mas Fatih, apa perbedaan belajar dulu sama di era digital sekarang ini? Kalau menurut saya Mas, dulu itu kan kita masih belajar pakai papan tulis, masih pakai, sekarang pun masih sebenarnya, tapi kan lebih kebantu aja gitu loh Mas maksudnya. Betul. Jadi sekarang itu kita belum sepenuhnya gitu. Jadi kalau dulu itu kan pakai pensil, pulpen, pakai kertas, atau yang dulu lagi itu masih pakai kapur. Jadi belum ada spidol. Sekarang kan udah ada spidol dan udah ada handphone juga. Jadi sekarang itu menurut saya ya perbedaannya ya, kalau pakai handphone itu lebih cepat, lebih ringkes, lebih simpel, lebih menghemat waktu, banyak manfaatnya. Lebih efisien gitu ya, lebih efisien. Jadi kalau yang lainnya itu nulis guru itu bisa sampai 15 menit, 20 menit, kita cuma ngetik 5 detik nggak sampai udah ada jawabannya. Ya, betul. Teknologi itu penting untuk belajar Mas. Karena teknologi itu berdampingan di dunia kita Mas. Ya, Mas. Sekarang kalau kita nggak mengikuti teknologi, kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, kita nggak. Gitu ya, Kalau kita ketinggalan, kita kudet, kita nggak maju-maju Mas. Karena negara lain itu sudah menerapkannya dari kemarin-kemarin, sedangkan Indonesia ya baru-baru ini gitu. Tertinggal gitu ya. Nah, udah tertinggal. Jadi kita jangan mau lebih ketinggalan intinya. Harus mengikuti, beradaptasi, dan intinya terus belajar menggunakan digitalisasi lah intinya. Harus jangan mau ketinggalan gitu sama negara lain. Itulah menurut saya Mas. Teknologi yang sering dipakai di sekolah Mas untuk saat ini. Saat ini jelas. Laptop, HP, terus komputer sekolah. Itu yang sering digunakan itu Mas. Buat searching, buat lihat video YouTube, untuk edukasi ya kan Mas. Terus sekarang udah banyak guru yang pakai link, seperti ngisi link gitu loh Mas, sambil main game itu from itu kan sudah banyak. Jadi sekarang tuh belajar udah nggak monoton ya Mas. Ya betul. Lebih seru gitu. Betul. Gen Z atau anak-anak sekarang. Betul. Apakah belajar online lebih mudah Mas atau lebih diringankan gitu? Betul, menurut saya iya, sangat dipermudah. Mudah ya Mas. Karena kalau kita lewat HP itu kita semisal cari apa-apa gitu kan tinggal di Google ada Mas. Tinggal ngetik gitu ya Mas. Tinggal ngetik, tinggal nyalin gitu. Dan ya itu juga bisa membuat malas sebenarnya. Tapi kan ya kita harus ambil positifnya gitu. Apakah dengan belajar menggunakan video itu lebih menarik Mas atau lebih menyenangkan gitu daripada menggunakan buku? Ya jelas Mas. Karena seperti yang Mas bilang tadi, kalau pakai teknologi sekarang kan nggak monoton Mas. Iya Mas. Jadi lebih asik lah, guru itu lebih bisa beradaptasi dengan murid. Yang sekarang itu kan notabene murid itu udah banyak yang sudah terbiasa lah namanya dengan sosial media. Ya betul, nggak kayak dulu.
Kalau dulu kan mereka nontonnya juga nggak banyak seperti sekarang. Ya, benar. Kalau sekarang kan kita mau apa aja ada mas. Ada mas sudah. Nah, Semua jadi udah digital. iya, jadi guru itu sekarang jangan monoton. Jadi Harus harus mengikuti betul. Jadi Iya. harus beradaptasi mengikuti dengan teknologi sekarang. Nah, lalu apa kelebihan dan kekurangan belajar menggunakan teknologi digital ini mas? Nah ini mas yang mau saya bahas gitu. Kalau kelebihan itu jelas waktu tambah cepat, efisien, Benar. tidak banyak meninggalkan bekas, atau misalnya kalau misalnya meninggalkan bekas itu misalnya kalau kita pakai papan tulis kita harus hapus gitu kan. Limbah gitu ya, Mas? Nah limbahnya Benar. ya tuh kalau kita beli hapus terus-terusan kan nanti banyak limbah sampahnya. Lah kalau kita pakai sosial media kan enggak mas, tidak ada yang paling kan ya kita harus Kota ya gitu, kota gitu aja. Jadi ya lebih cepat, lebih efisien. Kalau Benar. apa namanya sih? Kalau apa namanya? Ketidakbaikannya. kekurangan. Nah, kekurangan maksudnya. Kalau kekurangannya banyak, Mas. Kekurangannya itu gimana ya? Kekurangannya itu kita jadi malas belajar. Jadi malas, gitu ya, mager, jadi apa namanya? Ya intinya kita malas-malesan lah karena udah dipermudah tadi. Seperti itu. Terus banyak banget itu namanya yang buruk-buruk di sosial media itu mas. Jadi kalau kita harus pinter milih-milih Ya, mas harus buat filter ya, mana filterisasi ya, gitu yang mana yang buat buruk-buruk belajar, sama baik. mana yang nggak baik itu kita harus. Oke, apakah semua siswa di sekolahnya Mas Fatih ini punya akses internet mas atau akses ponsel digital atau laptop gitu? Kalau menurut saya ini punya mas sekarang. Udah rata ya mas? Udah rata, HP udah pada punya, terus komputer juga disediain, wifi di sekolah juga kenceng, terus laptop juga ada, kamera juga ada. Jadi kalau di sekolah saya ya SMK Telkom tuh sudah banyak banget perkembangan teknologinya. Ya, benar. Udah lebih unggul lah dari sekolah-sekolah lain menurut saya ya. Jadi untuk di daerah Salatiga atau bahkan sekolah Telkom tuh udah merata ya mas untuk Udah teknologi? unggul lah lebihnya. Oke, benar-benar. Karena di Telkom itu udah banyak banget wifi itu kenceng wifi-nya Telkom. Kenceng banget ya mas? Kenceng wifi banget. Telkom? mm. Oke. Bahkan download apapun cepet itu, 5 detik nggak ada. Iya, bener mas. Wifi Telkom tuh Cepet. paling kencang Paling kenceng juga, mas. oke. Bener. HP-nya juga ngelek-ngelek kalau pakai wifi Telkom itu. Komputernya juga bagus. Bagus, mas. Buat Baru-baru ngedit. itu. Ya baru banget mas. Baru-baru. Saya Ya kan pernah gedungnya juga baru itu untuk apa? Untuk mendukung digitalisasi tadi. Benar-benar. Bagaimana menurut Mas Fatih guru itu mengajar menggunakan teknologi mas? Guru harus lebih ekstra sih ini mas. Ekstra ya mas. Karena kita nggak tahu murid itu kan ada yang sembrono, Benar. ada yang betul-betul menggunakan teknologi sebaik-baiknya. Benar, mas. Saya pernah lihat dulu di SMP itu teman saya malah ngeslot di kelas itu. Wah itu Benar, kan Mas. contoh tidak baik dari digitalisasi Ya, cara benar, pendidikan Mas. itu. Itu pendidikan harusnya di sekolah ya belajar pakai Google, pakai AI, cari-cari informasi, Gunakan nonton sebaik YouTube, mungkin ya. gitu ya mas. Nonton podcast yang baik-baik gitu. Nah. Kalau buat ngeslot, buat nonton podcast yang berbau seksual atau berbau yang negatif kan nggak bagus itu mas. Ya, guru harus ya lebih memantau lah, intinya kalau nggak bisa memantau tuh mengedukasi. Nah, mengedukasi muridnya biar nggak terlalu jauh terus rumus. Benar. Untuk Mas Fatih sendiri lebih senang belajar menggunakan tatap muka atau cara lama atau menggunakan teknologi digital mas? Kalau saya jujur lebih teknologi digital. Ya. Karena ya satu itu kembali gitu lagi Lebih seru gitu ya lebih Mas? seru, lebih efisien. Benar banget. Enggak bosenin gitu lah. Ya, betul. Bagaimana mas caranya agar teknologi digital itu bisa seimbang dengan aktivitas kita di real life atau dunia nyata gitu mas? Karenanya ya kalian itu kan tetap belajar itu nggak semuanya digital. Bener mas, bener. Jadi kita harus diimbangi dengan menulis juga. Ya. Menulis, membaca. Jadi minat baca di Indonesia kalau masnya tahu rendah mas. Bener banget mas emang. Makanya kita juga harus mengimbangi lah. Jangan semuanya itu digital semua tuh jangan. Bener. Karena siapa tahu di kedepannya kita membutuhkan juga kan menulis atau membaca atau apalah ya gak berbau digital gitu. Jadi aduh sebentar saya ngantuk mas ini. Nggak apa-apa. Nanti kita ngopi habis ini. Ini ngantuk sekali ini pemirsa saya. Ya itu tadi, jadi kita harus bisa mengimbangi lah intinya. Kalau di era digital ini berkembang, tapi kita juga jangan terus
diem aja, jangan terus mager-mageran gitu. Ya, dia harus bisa ngimbangi dengan cara ya, kalau pagi sekolah kita itu harus baca buku juga dari rumah, baca juga di sekolah. Nanti kalau pelajaran pakai HP, wah ya tulis pakai tulis gitu. Oke Mas Fatih, menurut apakah ada kata-kata atau saran buat teman-teman tentang era digital ini terkait dengan pendidikan? Kalau saran saya terkait pendidikan tuh ya Mas, gunakanlah media sosial itu dengan baik dan benar. Jangan jadikan media sosial itu sebagai perang untuk dirimu sendiri. Jangan sampai Mas, kita terjerumus ya Mas dari yang negatif dengan adanya teknologi. Jadi kita bisa menamai diri kita sendiri lah. Benar. Apa yang seharusnya untuk belajar ya kita gunakan untuk belajar. Apa yang misalnya di sekolah nih, di kita itu kan kita punya HP, buat belajar ya buat belajar, jangan banyak-banyak game. Ada waktunya lah, guru itu pasti memberi waktu kita untuk bermain game juga di sekolah, sepertinya istirahat itu kan juga kita bisa main game, kita bisa ngobrol sama temen, kita bisa main Roblox sekarang itu lagi banyak, naik gunung. Nah itu kan juga seperti itulah, jadi kita tuh ada waktunya untuk sosial media, itu untuk game dan ada untuk belajar. Iya, kita memilih gitu ya Mas. Seimbang, betul. Oke, sepertinya udah banyak banget ya Mas kita membahas tentang teknologi digital ini. Wah, nggak ada habisnya. Banyak sekali aspeknya. Sepertinya, tapi sudah sore ini sepertinya. Videonya cukup sampai sini ya teman-teman. Untuk Mas Fatih, terima kasih waktunya Mas, sudah meluangkan waktu. Oke, buat yang udah nonton sampai akhir, terima kasih teman-teman.